mau ndak mau kita juga harus bersyukur ya. Awalnya yang kita nggak punya apa-apa sih. Dulu kan saya tinggal itu daerah Surabaya, Ambengan Batu. Saya itu mau bikin satu kompor yang notabene di Lompongan kecil, kan orang Surabaya ngomongin Lompongan. Saya tuh dimarahi tonggo, ayo dibuat apa itu? Mau mengusir tempat saya gitu lah. Saya tak bikin dapur waktu itu, masih bikin coba-coba bentuk awalnya. Iya, akhirnya wis nggak jadi situ. Saya pindah kontrak. Jadi ya tentunya semua itu orang pasti mau duit ya, karena itu kalau semakin banyak order kan banyak duit. Betul. Tapi kita sebagai pemegang atau pemilik ataupun owner, kita harus bisa ngukur kapasitas. Pertama, kapasitas dapur itu juga harus kita ukur. Kitchennya seberapa, bisa handle orang berapa pack, itu harus kita pikirkan. SDM kita harus kita pikirkan. Nggak asal diberi order tapi kenyataan diterima semua. Nah, itu bahaya. Oke, selamat datang di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Tepuk tangan biar semangat dulu teman-teman ya. Wow, luar biasa. Ini ada penonton kurang lebih 1.500 ya. Keren banget. Jadi timnya bener-bener solid ya. Satu narasumber ini adalah owner dari catering yang bener-bener lagi naik daun dari Sidoarjo. Dan tentunya masalah rasa dan juga harga, Raka berani langsung ngomong ya, mantep banget dan juga harganya sangat terjangkau. Kenapa? Karena pernah ikut partisipasi di event Serba-Serbi Manten Expo dan itu real. Raka bisa langsung icip-icip sendiri nasi gorengnya. Aduh, kangen banget. Mudah-mudahan di kesempatan ini hadir di podcast Ngupas Manten, insya Allah bisa berkenan bergabung lagi dengan Serba-Serbi Manten Expo. Amin dulu bro. Amin. Oke, narasumber yang satu ini datangnya dari Sidoarjo. Nama perusahaannya adalah Via Catering. Namanya feminim banget ya. Ownernya pasti cantik ini ya. Cantik apa ganteng? Ganteng lah. Yang duduk ini ganteng banget, tapi namanya feminim banget. Apa sih sebenarnya dan bagaimana ceritanya nama dari Via Catering ini? Langsung kita sapa langsung narasumber yang satu ini. Assalamualaikum Mas Nito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di Ballroom Podcast Ngupas Manten. Luar biasa. Terima kasih Mas Gimana? Raka. Studio Nobel 30 meter kali 30 meter ini bener-bener mewah ya, megah ya. Menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Kita silaturahmi di tahun berapa Mas ya? Terakhir ketemu Mas Nito? Terakhir ketemu pameran di pameran ya. Pameran waktu itu sebelum corona kayak Mas Nito ya? Sebelum corona. Kita ada 2 kali ya kalau tidak salah. 2019-an ya kalau nggak salah di tahun itu Mas Nito ya. Betul di tahun itu. Sehat Mas Nito ya? Alhamdulillah sehat Mas. Semua keluarga sehat semua? Semua keluarga sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oke guys, kesempatan ini kita akan korek lagi, kita akan kupas, kita akan uncei ya perusahaan Via Catering atau perjalanan dari perusahaan Via Catering. Oke, Mas Nito, nama lengkap siapa Mas? Nito Suryadi. Nito Suryadi. Ya. Nama panggungnya Nito. Oke, iya. Nito Suryadi. Ya. Mas, perusahaan Via Catering ya. Itu inspirasi awalnya nama itu dari teman sahabat atau emang bener-bener dapat mukjizat ya? Itu bisa diceritakan Mas, seperti apa Mas itu Mas? Ya, kira-kira 10 tahun yang lalu saya kan masih bekerja di suatu perusahaan yang notabene memang ya juga bergerak di bidang media dan dia punya resto yang sangat besar sekali. Di situ saya sebagai chefnya yang mengatur segala menu. Dari situ saya punya ide, masa sih seorang chef tidak bisa mendirikan sesuatu usaha yang mandiri yang tidak saya harus disuruh-suruh, saya harus punya target ini dan itu. Akhirnya saya tercetus. Ada beberapa teman, kebetulan saya ini kan juga wakil ketua Asosiasi Chef Chinese Surabaya. Wow, keren. Dari situ di tahun berapa itu Mas?
Itu di tahun 2008. 2008 Iya, ya. sampai Oke. sekarang sih, sampai sekarang. Oh, Oke. siap. Oke. Jadi kita itu dari situ saya punya gagasan. Oh iya, saya punya tim yang punya kemampuan untuk produksi makanan. Dari situ saya akhirnya apa ya? Saya kumpulin teman-teman. Ayo aku mendirikan ini. Itu ada 3 orang, Siap. ceritanya 3 orang. Di tahun Gabung. 2018 itu ya? 3 Oke. orang. Akhirnya gabung sama saya. Namanya usaha sih, Ya. nggak mungkin selalu bertelur. Betul, naik turun lah naik ya. turun. Keluar masuk. Keluar masuk. Ketika macam-macam. turun teman-teman 2 ini nggak kerasan, wis aku mau terus gak ngurusin ini iki. Oke. Susah. Akhirnya saya telateni sendiri. Siap. Akhirnya sampai menjadi brand Via. Itu karena Via itu sebenarnya ya anak saya juga. Oh, nama anak ya. Nama anak ya, ada inspirasi. Via itu bisa ordernya dari Via A, Via B, itu bisa datang gitu. Jadi bukan oke. dari satu orang aja gitu. Iya. Jadi via itu mempunyai sebuah arti apa ya? Perantara. perantara, Dari betul, via betul. ini, dari perantara ini, perantara iya, ini. Oke. betul, seperti itu. Via catering. Via catering akhirnya. Anak keberapa tuh Mas Via, Mas? Via anak 1. Oh, anak 1. Iya. Emang 1 anaknya? 2. Oh, anaknya 2. Iya, Oke. Jadi yang diangkat dari anak pertama. Anak pertama. Namanya Via Catering. Via Catering. Berarti berdirinya di tahun 2018. Oh, sorry. 2008. 2008. Oke. Cukup lama sekali. Jadi mungkin apa ya? Juga perjalanan di Via Catering ya naik turun, apalagi waktu kena corona itu ya alhamdulillah pada waktu kena corona saya juga dipercaya oleh PJ Bupati Sidoarjo untuk handle Wow. makan yang kena Covid itu apa namanya itu. Oke, yang di karantina itu, iya, Mas? Oh, Kecamatan Krian sama Waru waktu itu. Wih, luar Jadi tetap biasa. ya bertahan. Jadi artinya Iya, betul. konco-konco bodong ini Bener. saya wis Via masih tetap alhamdulillah bertahan. Iya. Oke, itu pada waktu zaman corona ya. Zaman corona. Oke. Iya. Terus habis itu juga Via Catering sekarang ini sudah manggungnya ya di mana-mana, Iya. baik di indoor, outdoor juga sudah pernah kita lakukan. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk timnya kita. Nggak mungkin ada keterlambatan atau apa yang sering kejadian di teman-teman, mungkin terlambat Ya, waktunya, betul. mungkin manajemen waktunya kurang bisa ditoto. Itu kita sudah siapkan semuanya. Dari Gitu. tim itu sendiri Dari masih tim kita sendiri. sudah solid lah Sudah Mas, gitu solid, ya. iya. Oke. Gitu. Oke, kalau tadi perjalanan di tahun 2008 Delapan. ya, terbentuknya dari Via Catering. Iya. Nah, sekarang yang menjadikan sebuah motivasi Mas ya, terjun di dunia catering itu adalah sebuah basic atau pengalaman yang awalnya kerja di satu perusahaan X gitu Betul, ya. iya. Nah, akhirnya di situ kenapa kita nggak mendirikan sendiri? Gitu Siap. toh, ya. Itu berarti dari pengalaman Mas ya. Ada nggak dukungan-dukungan dari istri, teman-teman lain yang bisa menjadikan sebuah Via Catering sampai detik ini alhamdulillah selalu eksis. Itu gimana ceritanya Mas? Ya tentunya kalau dukungan pasti ada dari keluarga, dari istri, itu pasti ada. Cuman kalau teman-teman ya supportnya dia sebagai pekerja itu aja. Oke, tim ya. Tim sebagai Siap. pekerja. Cuman saya pribadi, saya itu tidak apa ya, artinya itu sangat penasaran dengan hal baru. Oke. Hal baru. Jadi kalau seperti ini saya harus seperti ini, itu kesukaan saya gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. tantangan itu paling saya suka, apalagi tentang produksi makanan ya, itu sangat tertantang buat diri saya. Makanya penasaran kalau orang bisa bikin A, kenapa saya nggak bisa? Itu Oke, jiwa saya. itu Makanya jiwanya dari Mas Nito ya. jadi Via Catering berdiri itu ya karena itu, saya semangatnya dari situ. Dan bahkan ya sampai saat ini saya otak-atik ngomong promo budget juga sih. Ya. Orang mau bikin budget berapapun di Via Catering akan kita layani. Oke. Asal kita tiktokan di depan, oh ini cocok menunya ini, itu bisa setting karena kita seorang produk. Jadi bukan punya duit bikin usaha yang notabene nggak tahu lor kidul usaha ini Ya. arahnya kemana, produksi ini yang hemat itu yang seperti apa, untuk ketum margin seperti apa, itu kadang-kadang belum. Tapi kalau saya udah tahu, oh nak masakanmu kayak gini, budgetmu kayak gini, oh kamu dapat grade-nya ini, tapi kualitas tetap kita samakan
Artinya Gitu. tergantung dari budget juga ya. Dari Kalau budget kita juga. ngomong masalah harga gitu Mas ya. Betul. Oke. Nah untuk masalah masakan dari via catering Mas ya, Iya. itu biasanya mempunyai segmen masing-masing teman-teman vendor catering gitu ya. Kalau dari via catering itu apakah menunya itu tradisional aja atau bridal atau semua bisa kita servis gitu Mas di via catering itu Mas? Di via catering semua menu tentunya bisa kita servis. Oke. Karena kita punya tim itu kan ya yang saya sebutkan tadi, saya kan seorang wakil ketua asosiasi chef. Jadi misal butuh chef Chinese, saya ambil Chinese. Oke. Butuh chef tradisional, saya ambil chef Sudah tradisional. siap, SDM sudah siap Western artinya ya. sudah tinggal calling aja. Dia Keren, udah ada keren. jadwalnya sendiri-sendiri. Yes, ini nilai plusnya dari via catering teman-teman ya. Jadi buat calon manten di seluruh Indonesia, ketika Anda ingin membangun mahligai rumah tangga atau pesta pernikahan butuh namanya catering, via catering. Mau masakan apa aja, wis ono kabeh. Secara beliau adalah wakil dari perkumpulan Asosiasi Chef Chinese Surabaya. Asosiasi Chef Chinese Chinese Surabaya. Luar biasa. Iya. Apalagi menu-menu Cina ya Iya. Chinese. Wis pakarnya gitu Iya, ya. Keren, betul, keren. betul. Dari via catering ini Mas yang biasanya dilayani atau diservis ya, itu event wedding aja kah? Atau corporate juga dilayani atau event apapun Mas? Kita sampai saat ini wedding jalan, corporate juga jalan. Di Oke. pemerintahan kita juga jalan. Wih, luar Iya. biasa. Itu gimana Mas? Bisa diceritakan Mas? Gimana caranya ya sebuah perusahaan, kita bisa berbagi tip Mas ya, Iya. sama teman-teman rekan vendor yang ada di luar sana. Nggak mudah loh ya. Kadang orang teman-teman, ya aku pernah ke beberapa vendor catering Mas ya. Iya. Dia fokusnya corporate Mas ya. Iya. Vendor X ini. Tapi diajak untuk ke wedding. Dia tuh dibilang bukan nggak mau, tapi bener-bener safety artinya, udah Mas saya fokus di corporate aja Mas. Saya belum siap untuk di wedding. Nah, Iya. sedangkan via catering dari Sidoarjo ya, event apapun, wedding, corporate, kemudian pemerintahan, alhamdulillah sampai detik ini bisa melayani dengan baik gitu Mas. Itu bagaimana caranya dan ceritanya piye Mas? Bisa Oke. diceritakan, silakan Siap. Mas. Terima kasih. Jadi ceritanya begini ya, kembali lagi kita membentuk SDM. Artinya kan Oke. saya sendiri kan, jadi tadi saya sampaikan bahwa saya itu seorang penasaran. Oh, orang itu bisa, saya kenapa nggak bisa? Dari Siap. situ saya bentuk tim. Oh, kalau kamu tugasmu di corporate, kalau kamu tugasnya di wedding, kalau kamu Oke. tugasnya di marketing, itu sudah saya plot masing-masing. Jadi ada bagiannya masing-masing. Kembali ke SDM Mas Kembali ya, ke harus SDM, dipersiapkan ya, ya. ya. Oke. Tapi tentunya ya yang getol harus kita dari produsen ya. Jadi yang Betul, pemilik betul. harus ya wis rela, ibaratnya kita nggak tidur, rela nggak tidur, jadi Ya. demi untuk usaha ini maju. Ya, pastilah, Oke, pasti seperti itu. Dan juga kita memang harus punya suatu tempat atau tempat produksi atau kitchen besar yang notabene itu harus kita pilah. Jadi ini corporate, ini wedding, itu harus dibagi, Mas, ya? harus dibagi, kita harus bagi. Oke. Jadi kita ada beberapa dapur yang kita miliki dan juga kita ada punya cafe juga. Jadi nanti Keren, kita keren. bagi segmennya. Kalau yang wedding berarti kita harus di dapur besar. Kalau yang corporate ada dapur yang sedang. Lah, yang Oke. kecil lagi kita arahkan ke cafe. Seperti itu Mas. Jadi Siap. Kalau di dunia wedding ya, pasti semuanya pernah istilahnya untuk order dari via catering ya, dan tahu lah jasa dari via catering yang sangat luar biasa. Salah satu contoh kalau di corporate Mas yang pernah dilayani Mas, ataupun di pemerintahan itu di instansi apa Mas yang via catering yang pernah dikerjakan lah gitu Mas? sampai saat ini kita jalan di pemerintahan Sidoarjo. Oke. Terus sama pabrik di Lingkar Timur, Chevlok. Ya, dari keren. situ itu tiap hari juga. Dan di Ngoro Industri. Oke. Ngoro Di Industri Ngoro sama juga ya sama Pierre Rembang Pasuruan. Luar biasa. Itu kita Mas, layani itu keren, juga. keren. Ya. Siap. Jadi 3 segmen ini alhamdulillah sampai detik ini sudah dilayani. Sudah dilayani. Dengan baik Mas ya. Betul. Oke. Kemudian ada beberapa juga calon manten Mas ya, penasaran ya dengan menu-menu yang ada di via catering gitu ya. Ada istilahnya yang mau test food atau mau Iya. icip-icip dulu. Iya. Nah itu bagaimana Mas, konsep dari via catering? Bisa nggak Mas kalau seperti itu Mas? Kita sangat bisa sekali. Jadi kita ngikuti apa maunya klien. Kalau mau sekedar icip-icip aja, artinya masih ngambang, ya monggo bisa datang ke kafe juga bisa. Oke. Atau kalau memang sudah serius, kita kirim juga bisa.
atau bisa kalau dikirim juga. Bisa dikirim juga, atau kalau mau melihat secara langsung secara visualnya di gedung, ya monggo datang ke gedung. Nanti di itu ada banyak berbagai cara Mas ya, istilahnya untuk memberikan sebuah kepercayaan pada seorang manten. Betul. Jadi nanti kalau di acara kan tahu servisnya seperti apa, penataan kita seperti apa, kebersihannya seperti apa, itu bisa terlihat ketika kita event Langsung di survei gedung, ke lapangan. begitu. Siap. Oke. Dalam waktu kurang lebih sekarang udah berapa ini? 20 tahun Mas? Via catering ini Mas? 15 tahunan. 15 tahun ya, kurang lebih 15 tahun Mas ya. Yang paling bisa dibilang mengesankan ya, usaha di produksi atau di usaha di vendor catering ini apa Mas? Yang bisa Mas Nito rasakan selain kebahagiaannya itu, apa sih kepuasannya Mas untuk usaha di catering ini? Selain ya dalam tanda kutip, selain ya pastilah laba ya, keuntungan pasti ini berlimpah. Beda dong dengan dunia rias atau dengan dekorasi. Saya pikir kalau dunia catering ini udah umum, ini bisa 3 kali lipat untungnya. Wah, luar biasa. Nah, apa sih Mas kebanggaan Mas sebagai Mas itu jadi pengusaha di vendor catering Mas, makanan? Iya, siap. Jadi sebenarnya ya tidak kita pungkiri sih, memang finansial pastinya iya. Cuman yang paling sangat terkesan ketika orang yang kita layani atau klien kita atau apa ya istilahnya itu, yang beli kita, ketika selesai acara beliau mengucapkan sekeluarga itu terima kasih, kami telah dibantu Pak Nito, saya sangat puas. Itulah yang akan pulang dari gedung itu rasanya lega. Luar biasa. Iya, luar biasa. Itu yang sangat malesan, yang paling utama di saya. Oke, tapi lika-likunya Mas atau prosesnya untuk membentuk sebuah perusahaan itu banyak juga loh Mas ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang sampai ya gagal, sakit dan segala macam itu Mas? Salah satu contoh seperti apa Mas yang pernah dialami Mas Nito untuk membuka usaha catering itu Mas? Ya, tentunya pastinya pernah Mas, kan namanya usaha itu kan juga perlu ekstra pemikiran, ekstra tenaga, tentunya ya biaya juga. Nah, kadang-kadang memang kalau kita keporsir ya seperti yang sebelum lebaran kemarin saya kan jatuh drop sakit juga kan, karena kan event saya banyak, terus pabrik on bersamaan, jadi kan saya harus noto ya ini pembelanjaannya seperti apa, cash flow saya seperti apa, manajemen tim saya seperti apa, kan liburnya seperti itu, kadang kan luar biasa mikirnya, jadi sampai ekstra ya itu kadang-kadang memang seperti itu. Dan memang kadang-kadang ya enggak kita sadari, mau enggak mau kita juga harus bersyukur ya. Awalnya yang kita enggak punya apa-apa sih. Dulu kan saya tinggal itu daerah Surabaya, Ambengan Batu. Saya itu mau bikin satu kompor yang notabene di Lompongan kecil, kayak orang Surabaya ngomongin Lompongan. Saya tuh dimarahi tonggo, ayo dibuat apa itu? Mau mengusir tempat saya gitu lah. Saya tak bikin dapur waktu itu, masih bikin coba-coba bentuk awalnya. Iya, akhirnya wis nggak jadi situ. Saya pindah kontrak. Kontrak. Saya kontrak di Surabaya, di Ambengan Batu juga. Habis itu pindah lagi ke depannya Grand City. Grand City kita bagus, pernah melayani waktu itu wali kotanya Bu Risma. Sempat juga ya. Kita melayani ya, dia pas ada peresmian PDAM kalau tidak salah, Airwash itu ya Amerika itu, Bu Risma bikin parade joglo ya 17 macam menu. Keren. Itu yang masih kerja di instansi masih juga? Kerja. Saya masih kerja dari Nyambi, ceritanya Nyambi. Situ Mas. Jadi di situ juga sempat kerja di suatu pekerjaan yang lain, tapi di usaha catering ini tetap jalan. Tetap jalan, iya. Nah, keputusan atau istilahnya memantapkan satu bidang di perusahaan catering ini di tahun berapa Mas? Dari perusahaan yang notabene yang 10 tahun kurang lebih jalan ini sampai tinggal itu sampai udah saya lepas, itu di tahun berapa Mas? Ya kira-kira ada 6 tahun lalu lah kita meninggal, karena itu kan sudah jadi keputusan saya ketika mendirikan usaha itu. Saya sudah punya niatan suatu saat kalau pekerjaan yang saya rintis ini sudah bisa gaji saya, artinya misalnya gaji di Kerja X itu 1 juta katakan, kalau ini udah 1 juta buat saya, otomatis saya harus keluar harus off dari pekerjaan ya, saya harus serius. Nah ternyata
orang-orang itu kan kadang-kadang takut, wah gue gak kerja ya apa sih gitu. Ya. Orang Surabaya Kalau ngomongnya nggak gitu dapat ya, job atau nggak iya. dapat order gitu ya, gimana oke. gitu. Tapi ternyata setelah kita off dari pekerjaan, justru tambah kita itu grafiknya bagus, Ordernya tambah bagus, Wow, luar tambah biasa. bagus. Berarti dari sebuah mental Mas ya. Betul, Harus mental. kita persiapkan juga tuh Mas ya. Iya, betul. Dari mental kita harus kita persiapkan. Ya itu tadi, makanya ketika usaha itu awal memang kita belum tentu bertelur ya, kadang enggak bertelur, tapi kalau kita masih bekerja memang ada untuk nyambung. Tapi ya kalau sudah memang sudah bagus ya kita harus berani off. Jangan takut, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti ada Itu yang jalan. paling penting, pasti ada jalan ya. Iya. Oke, luar biasa sekali perjalanan dari Mas Nito ya, owner dari Via Catering. Catering yang sama aja ini bisa dibilang ya, catering yang ternama di Sidoarjo yang lagi naik daun. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang istilahnya bisa dibilang ya, oke, bangun sebuah perusahaan catering ya. Tapi 1 tahun 2 tahun ada juga Mas yang sudah bisa dibilang bangkrut ya, Iya. seperti itu ya. Nah, tetapi Mas Nito kurang lebih dari 15 tahun sampai detik ini tetap eksis. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya, kita akan kupas lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di podcast Ngupas Manten. Oke, masih bersama Mas Nito, owner dari Via Catering. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi, kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Nito. Ada beberapa informasi yang harus Raka sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur ya, dari event Serba Serbi Manten Expo. Nah, Serba Serbi Manten Expo Roadshow Jawa Timur, pameran wedding yang terbesar dan terlengkap di Jawa Timur, akan hadir lagi di Cito Mall Surabaya tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni itu di Cito ya. Kemudian geser ke Malang, tempatnya di MUG Mall Olympic Garden tanggal 4 sampai dengan 9 Juni itu ada di MUG. Lanjut di Sidoarjo di rumah Raka dan juga Mas Nito, kebetulan ini tetangga ya. Tetangga. Nah, kita akan hadir itu di Lipo Plaza Sidoarjo tanggal 25 sampai dengan 28 di bulan Juli. Jadi buat calon manten yang butuh belanja wedding, mau cari-cari perlengkapan pernikahan, banyak promo yang menarik, segera datang saja ke Serba Serbi Manten Expo Roadshow Jawa Timur. Yes, kembali lagi ke Mas Nito, Mas Nito. Tadi sempat kita ngobrol bersama Mas Nito, perjalanannya sangat luar biasa sekali ya. Dari awal buka yang namanya Via Catering, bukan langsung jeder buka usaha catering, tapi di situ sambil kerja, iya Mas ya, Iya, di betul. sebuah instansi. Ngekos di Surabaya dan sambil nyambi bisa dibilang Mas ya. Iya, nyambi. Masa buka kompor di depan gang Kecil. rumah tetangga diusir, ya Mas ya? Iya betul sekali. Luar biasa. Diusir. Ya gimana lagi sikon toh Mas. Iya, betul. Akhirnya pindah lagi ke Surabaya Iya. dan pindah lagi. Alhamdulillah sekarang di Sidoarjo luar biasa. Rumahnya kayak istana. Keren banget. Oke. Tip Mas, sebelum kita ngobrol tentang masalah produk-produk dari Via Catering. Apa sih yang menjadikan Via Catering dari Mas Nito ini tetap bertahan eksis 15 tahun sampai detik ini Mas? Ya, jadi begini Mas, memang untuk mempertahankan suatu perusahaan itu kan nggak gampang. Menurut saya lebih gampang membuat perusahaan daripada mempertahankan perusahaan. Tuh, karena apa? Perusahaan kalau sudah jalan itu di mana-mana orang timnya itu pasti sembrono. Oke. Karena bilang, wah Gus payu aja kayak gitu. Tapi kalau di bidang kuliner nggak bisa seperti itu, karena kan menyangkut lidah. Semua harus kita pertahankan. Misal beli ayam nih, grade-nya harus grade A. Beli sayur, grade-nya harus grade A. Itu harus kita pertahankan. Tidak boleh mencang-menceng. Oh besok ini cari ini. Oh nggak bisa seperti itu. Jadi di perusahaan. kualitas yang pertama ya, harus ya. kita Oke, jaga. kita jaga. Terus yang kedua itu memang kejujuran dalam melayani customer. Siap, kejujuran. Kejujuran. Oke. Jadi kejujuran dalam melayani customer itu supaya apa? Customer tersebut tidak kita kecewakan. Dari situlah kita akan kuat di media apa namanya ya?
getok tular kata orang Jawa seperti itu ya. Mulut ke mulut Mas ya. Mulut ke mulut. Saya via catering itu pernah Mas. Satu keluarga itu nikah itu sampai 3 anaknya itu di saya terus, tidak pernah ganti ke orang lain. Biasa. Jadi bener-bener mulut ke mulut, istilahnya udah cocok Mas ya. Iya, dari seperti itu. Nah itu memang harus kita tanamkan di dalam diri seorang pemilik ataupun owner. Itu harus kita tanamkan seperti itu. Kita melayaninya dengan ikhlas, melayaninya dengan hati. Kita tidak boleh ya main belakang lah, yang notabene itu customer tidak suka. Itu buat kami via catering pantangan. 3 poin ini yang bisa kita petik teman-teman ya. Jadi buat semua vendor-vendor wedding kita bisa berbagi, bisa sharing bersama dengan owner via catering. Kalau usaha wedding Anda ingin tetap maju, sukses dan eksis sampai sekarang, nah ini kunci atau rumus dari Mas Nito ya. Yang pertama kita harus benar-benar jaga kualitas, itu penting banget ya. Kalau menu makannya istilah tadi yang dibilang Mas Nito grade A, ya udah kita jaga grade A aja kualitasnya. Betul. Kemudian kejujuran itu penting banget. Betul. Dan kerjakan semua pekerjaan itu selain kita kerja keras dengan ikhlas. Betul. Luar biasa. Ini ilmu mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman yang ada di luar sana. Oke, kita tentang produk dari via catering Mas. Tadi sudah disampaikan Mas Nito, semua menu di via catering ya, mau tradisional, mau Chinese ada. Kenapa? Karena ini pakarnya chef. Dan semua menu itu sudah ada chefnya kan gitu Mas? Sudah ada. Karena sudah terkumpul dalam satu wadah komunitas ya, komunitas ya. chef, luar biasa. Ini poin plus dari via catering ya, dari Mas Nito. Oke, kalau misalkan ada calon manten nih Mas ya, siap, order ke via catering. Nah di situ ada beberapa paket tentunya ya, dan ini sudah bisa dibilang udah tradisi sekarang Mas. Ada paket bundling yang gabung-gabungan itu Mas ya. Nah kalau di via catering ada nggak paket Mas yang bisa ditawarkan kepada calon manten? Di via catering kebetulan juga ada yang paket lengkap. Jadi paket lengkap itu sudah all in dari via catering yang ngurusin semua, bahkan venue juga sudah kita urusin juga bisa. Wow, jadi bukan menu saja? Bukan menu saja. Oke, itu seperti apa? Bisa disampaikan Mas? Yang paket lengkap itu gimana? Ya, jadi paket lengkap itu mulai dari cateringnya, riasnya, dan lain-lainnya kita sudah punya. Rias juga ada? Rias juga ada di via catering, makanya kita bisa melakukan itu semua. Bahkan juga di budget-budget tertentu kita ada WO-nya itu kita free kan, karena kita juga punya WO tersendiri. Gitu, iya. Jadi via catering itu catering dan WO juga. Iya. Jadi kalau calon manten order mau paket lengkap di via catering, ini notabene ya bukan sekedar catering aja, tetapi ada rias mantennya, dekorasi, kemudian juga ada WO. Bahkan yang terbaru ini WO bisa gratis. WO bisa gratis Mas. Di kita. Itu harus gimana Mas caranya ketika calon manten ya mau order via catering, nah dapat free yaitu wedding organize. Itu di paket berapa Mas kurang lebih Mas? Ya kita paling sekitar di angka 110 juta lah Mas. 110 juta plus venue itu ya Mas ya. Wow, keren. Iya. Itu sudah termasuk venue? Termasuk venue. Oke. Apa ini termasuk paket lengkapnya yang rias manten masuk ke sana? Ya udah termasuk semuanya. All in-nya semua. Jadi yang pengantin ini tinggal santai aja di rumah, sediakan dananya, kita semua yang ngurusin. Nanti tinggal tahu-tahu duduk di Kuade. Wih, mantap. Segala rundown acara, segala TM sudah kita yang ngurus semua. Hanya 110 juta. 110 juta. Ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi di via catering ini punya paket lengkap, bukan sekedar teman-teman order catering saja ya. Biasanya ya, dan ya bisa dibilang semua perusahaan catering ya udah kita bisa melakukan ya atau menjual catering dan menu-menunya tersendiri. Tetapi di via catering yang unik dan punya kelebihan ya, bisa ambil paket. Jadi mau paket lengkap itu bisa hanya 110 juta dan itu pun gratis WO. Gratis WO. Betul. Menu untuk di via catering yang paling diidam-idamkan atau paling laris Mas ya, menu apa sih Mas di via catering itu Mas? Di menu catering via catering yang paling laris dipesan sama orang itu sup sehat Mas. Sup sehat? Ya, jadi di via catering itu ada menu khusus yang namanya sup sehat. Di situ sup itu memang tidak mengandung lemak-lemak
yang terlalu tinggi. Jadi memang Wah. bahan-bahannya itu Ini bener-bener menjaga kesehatan ya. Iya, Oke. iya. Jadi itu sangat laris di kita. Oke, sup sehatnya. Sup sehat, iya. Itu termasuk yang tradisional atau yang Chinese? Termasuk Chinese itu, Mas. Oh, termasuk Chinese. Oke. Kalau menu tradisional kan banyak tuh Mas ya, misalkan Iya. apa ya? Rawon Iya. ya, atau mungkin apa itu Bakso, Bakso. gado-gado dan lain-lain ya. itu juga lagi rame juga ya. Iya. Laris juga Mas ya. Iya, di Via Catering untuk menu gubukan ya bakso, ya kikil dan lain-lain itu kita produksi sendiri. Oke. Jadi artinya gimana tuh produksi sendiri? Maaf ya, saya tidak menyebutkan catering-catering Iya, lain sih, oke. cuman biasanya teman-teman itu tidak mau repot, jadi dipesankan orang jualan A, Oke, jualan B. Tapi di paham, Via oke. Catering kita itu semuanya produk sendiri. Bikin Ini bakso, bikin kikil itu kita bikin sendiri. Jadi Via Catering sendiri yang produksi yang gitu, Mas, produksi, ya? iya. Oke. Karena kan kita kan ada chef-chefnya sendiri, tradisionalnya ada nih. Jadi kita nggak beli. Artinya kalau beli itu kan apa ya? Dapatnya nggak rekah kalau orang Jawa ngomong. Iya betul, dan ini penting juga loh Mas, sebuah Iya, edukasi kepada iya. calon manten ya. Iya. Ini harus disampaikan di awal ya, termasuk Iya. jujur itu tadi Mas Dito. Iya, betul. Karena kalau kita istilahnya udah test food, apalagi nggak test food nih Mas, misalkan Iya. ya contoh ya, aku butuh bakso. Nah ternyata baksonya disupkan. Ya, betul kayak gitu Mas. Jadi Kan itu bahaya juga, Mas. Bahaya juga. Oke, Tidak tahu. tapi di Via Catering produksi sendiri. Produksi sendiri kita untuk Oke. menu gubukannya. Oke. Gitu. Jadi ini harus ditekankan kepada calon manten ya, untuk masalah menu semua lengkap, dan ingat kabeh sing masak Via Catering. Gitu Betul. tuh Mas ya, artinya. Iya. Semua yang masak ya, yang produksi itu dari Via Catering. Oke. Tadi paket udah beres. Beres. Kalau misalkan ya kembali ke catering. Kembali ke fokus ke Via Catering. Ada calon manten Mas, istilahnya yang harganya mungkin tidak terjangkau ya. Ya. Kemudian dia itu ya ngobrol di awal ada budget segini. Itu apa bisa dilayani Mas atau ditolak Mas kalau di Via Catering itu seperti itu Mas? Gini, di Via Catering tidak pernah nolak customer. Oke. Asal customer ACC ya. Oh, Artinya oke. begini, Mas, aku ada budget segini. Ya wis kita hitungin. Kalau budget segini nanti dapatmu ini itu. Via Catering sangat Oke, bisa seperti jadi itu. ada rupo, ada uang, ada rupo gitu Mas ya. iya, betul. Jadi Via Catering iya, itu tidak iya. pernah menolak customer, asal customer mau, walaupun tidak sesuai dengan menu yang kita setting, itu sangat bisa. Jadi menu itu bisa custom di Via Catering sebenarnya, kalau Keren. bahasanya Fleksibel ya, Mas, ya? fleksibel ya. Mau Siap. custom ini bisa. Sangat terbantu. Sangat- Saya terbantu ya, sangat sangat terbantu. terbantu, betul. Dalam satu harinya Mas, di sebuah event, Iya. ini punya standar sih. Semua Iya. vendor-vendor biasanya punya standar. Iya. Kalau di Via Catering itu sampai berapa event Mas? Kadang orang bilang aku ada 6 titik, 3 titik, tapi di belakang itu Mas, ya mohon maaf Mas ya, akhirnya kelimpungan atau Iya. misalnya banyak yang nggak ditangani. Iya. Nah kalau standar dari Via Catering bagaimana Mas per Iya. eventnya itu? Iya. Jadi ya tentunya semua itu orang pasti mau duit ya, karena itu kalau semakin banyak order kan banyak duit. Betul, Tapi kita sebagai pemegang atau pemilik ataupun owner, kita harus bisa ngukur kapasitas. Pertama, kapasitas dapur itu juga harus kita ukur. Kitchennya Oke. seberapa, bisa handle orang berapa pack, itu harus kita pikirkan. SDM kita harus kita pikirkan. Nggak asal diberi order tapi Ya, kenyataannya diterima semua. enggak. Nah, itu bahaya. Di Via Catering itu kita maksimalkan hanya 4 event dalam satu hari, Mas. Keren, maksimal 4 Maksimal, event ya. iya, maksimal 4 event. Pagi Oke. 2, sore 2. Itu Oh. untuk menjaga kualitas masakan juga, pelayanan juga, itu Mas. Jadi tetap kita ukur kemampuan kita. Jadi aman nih Mas ya. Aman. Ideal udah Kita- ya. Satu kita tetap- hari 4 event ya. Kita tetap memikirkan customer. Siap. Jadi Luar nggak biasa. asal, ya bisa aja kita mau nerima 6-10 bisa, tapi ya seperti yang disampaikan Kembali jangan, lagi, SDM-nya kita nggak ukur karu-karuan, lagi, gitu ya. iya, bahaya Oke. itu tambahan. Ya itu ketidakjujuran munculnya, yang dianggap jujur itu seperti itu menurut saya. Siap, sepakat itu luar iya. biasa sekali teman-teman ya. Ini sebuah Iya. edukasi sekali lagi buat teman-teman ya, calon manten yang ada di rumah, kalau butuh yang namanya sebuah catering yang benar-benar mantap dan harga terjangkau, inilah Via Catering. Mas, kalau misalkan teman-teman nih Mas ya pengen datang langsung test food misalkan Iya. gitu. Ini bisa datang ke rumah dan bisa dikirim toh tadi ya. Bisa. Nah, kalau alamatnya yang dapur atau kantor Via Catering di mana Mas? Ya, jadi untuk alamat
office-nya Via Catering itu sebenarnya ada di Jalan Indragiri nomor 77 Surabaya. Oh, di Surabaya. Belakangnya Sutos. Oh, oke. Iya. Terus untuk workshop saya yang di Jalan Lebo nomor 1 Candi Sidoarjo. Itu bisa ke situ juga. Bisa di Candi juga ya. Atau bisa ke Jalan Durung Beduk nomor 20 Wah, sampai luar biasa. 22 Kafling ya, itu di situ itu bisa juga, atau ke gudang langsung di perumahan Istana Residen juga bisa. Keren, Kita keren, karena keren. ada gudang, ada Ya. dapur, ada resto, jadi Nah, kita ada pilah-pilah. Ini penting ini. Ya. Jadi semua harus real Mas ya. Ya. Kadang ketika orang ditanya dapurnya di mana, gudangnya di mana, dia bingung. Nah, ini yang bahaya. Nah, Via Catering semuanya lengkap ya. Mulai dari workshop, kemudian juga gudang, office, dapur, semua ada. Medsosnya Mas, kalau misalkan ya pertama lah teman-teman pengen tahu ngecek Instagram, TikTok atau Iya. mungkin Facebook, alamatnya di mana Mas? Oke. Jadi untuk Instagram kami adalah di catering.via. Catering.via. Oke. TikTok juga Catering.via juga. Semua udah muncul di sana. Sudah Mas, ya? muncul di sana. Nomor telepon, WhatsApp itu ada ya. dan, apa ya, visual kita ketika ada di acara di lapangan, di outdoor atau itu Oke. sudah ada semua kita cantumkan di situ. Catering.via. Iya. Jadi sudah jelas sekali teman-teman ya. Catering.via. Anda bisa cek, bisa intip seperti apa performan ya ketika event dari Via Catering ini Iya. ya. Nah, terakhir Mas, tadi sempat ngobrol tentang masalah kafe Mas ya. Iya. Nah, ini sebuah perusahaan pengembangan baru Mas, dan temanya itu kafenya apa Mas? Apakah masakan Chinese kah? Karena Mas Nito juga di komunitas chef Chinese, atau menu apa Mas? Bisa disampaikan sama teman-teman. Iya. Jadi untuk anak perusahaannya Via Catering itu adalah Warung Bukmin ya ceritanya tuh, Iya. karena domisilinya warung itu di desa, jadi kita Oke. namai warung. Warung. Tapi untuk standarnya kita sudah Standard Resto. resto. Keren. Iya, jadi kita di Namanya situ warung ada- apa, Mas? Warung Bukmin. Warung Booming. Iya. Oke. Jadi di situ ada masakan Chinese food dan ikan bakar. Chinese food dan ikan bakar. Juga ada live musiknya juga. Keren bro. Nanti kapan-kapan kita sepil ke sana bro ya. Kita kirim sepil ke Warung Booming ya. Kita akan Iya. sepil bagaimana ikan bakar rasanya dari masakan Mas Nito ya. Oke, siap. Keren. Jadi ada tradisionalnya, ada Chinese-nya juga. Iya, ada Chinese-nya Itu di mana Mas alamatnya Mas? Di Jalan Durung Beduk nomor 21 tadi. Oh, yang deket sama rumah juga Dekat ya. sama rumah ya. Oh, Jadi oke. memang workshop, dapur, gudang itu dekat semua. Dekat semua. Kecuali office Surabaya memang. Keren. Gitu. Artinya buat teman-teman yang di Sidoarjo atau yang dimanapun ya, ketika Anda mau taste food ya, ini sangat mudah sekali Mas, sangat membantu kafe ini. Iya. Datang aja ke kafe kan gitu Mas ya. Betul. Keren. Terakhir, apa yang perlu disampaikan? Yang pertama kita butuh sharing sekali lagi Mas ya, kepada teman-teman vendor yang ada di luar sana Mas. Kalau ingin menjadi pengusaha wedding tetap tangguh dan eksis seperti Mas Nito sampai 15 tahun ini tetap eksis gitu Mas. Apa Mas yang perlu disampaikan Mas kepada rekan-rekan vendor Mas yang ada di luar sana? Ya, teman-teman semua, tentunya kita sangat berharap usaha ini berkelanjutan, tidak hanya umur setahun 2 tahun kita lengser, jangan. Jadi harus kita pertahankan. Maka dari itu yang saya sampaikan di awal tadi, kita kejujuran, keikhlasan dalam melayani customer itu harus kita buktikan. Oke. Memang customer itu ya macam-macam sih, ya, punya macam-macam karakter. Jadi kita harus bisa ngemong. Ya, Oke. kita Ngomong, customer, ngeramut juga ya. Ngeramut juga, karena bagaimanapun namanya customer itu kan raja, harus kita layani. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Oh, ini customer A, ini customer B, jangan. Semua kita perlakukan sama. Keren. Tip dari saya. Luar biasa. Ini kita ambil bersama-sama teman-teman ya, untuk jadi pengusaha yang sangat luar biasa. Terakhir Mas, buat calon manten Mas, bisa disampaikan Mas. Jadi ini untuk bagi calon manten, jangan ragu, jangan khawatir dengan Via Catering. Monggo kita bareng-bareng kita garap acara momen indah panjenengan semua supaya bergabung dengan Via Catering. Monggo kita tunggu nanti di office kami juga bisa, Jalan Indragiri nomor 77, ataupun dapur kita di Jalan Lebo nomor 1, atau di kafe kami Jalan Durung Beduk nomor 21, itu kami tunggu. Atau mungkin monggo mampir di channelnya Catering Via.
Mantap, luar biasa. Mas Nito, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu dan mudah-mudahan terus jaya untuk usaha catering.via, itu medsosnya ya. Sekali lagi buat teman-teman, kalau misalkan Anda ingin membangun mahligai rumah tangga atau merayakan pesta pernikahan, butuh sebuah catering, langsung saja pasarkan kepada Via Catering ya. Mau paket lengkap, tadi sudah disampaikan hanya 110 juta itu sudah lengkap semuanya, rias manten, terutama catering pasti ya, kemudian dekorasi, kemudian juga ada WO, ada apa namanya MC dan lain-lain, semua lengkap. Dan yang paling terbaru ya, Anda order yang paket 110 juta itu juga ada bonus wedding organize, ada WO. Luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia, Mas ya. Sehat selalu dan sukses. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.